Tadi juga ditawarin sih buat ngopi di rumahnya, katanya kalau pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ini yang buat ceritain tadi, yang view-nya mantep gitu ya kalau malam. Ngizinin gitu ya, bakalan di videoin deh. Gimana kita ngebahas apa aja gitu kan. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Oh, dari orang Kaler. Halo guys, balik lagi di channel Kurang Kaler guys ya. Gua mau cerita guys, tadi itu gua dapat apa ya? Orderan malam. Sorry guys ya, berisik banget di sini guys. Gua mau cerita guys, tadi gua dapat orderan offline ya. Senang sih, karena kenapa saya senang gitu kan ya, karena tadi sempet ya sambil ngobrol juga di jalan gitu, dia cerita masalah olahraga gitu kan. Emang kebetulan saya juga suka olahraga ya, jadi nyambung aja gitu ngobrolnya. Dan kebetulan emang sering katanya, dia seminggu kalau nggak salah 3 kalian lah, barangkali ya katanya kalau dia susah nyari driver gitu kan, karena emang udah malam tuh susah ya guys ya, nggak bawa HP juga kan. Tapi sebenarnya nggak susah kalau dia bawa HP gitu kan, atau enggak dari aplikasi gitu kan, pasti banyak sih. Cuman kebetulan HP terus apa namanya, nggak bisa pesan online gitu, jadi agak susah aja. Dan kebetulan emang tadi ketemu sama teman gua dan disaranin ke saya gitu kan, ada offline katanya, ya udah langsung aja datangin. Dan ya kayaknya sih bakalan jadi abonemen guys ya. Jadi abonemen kalau ada apa-apa dia bakalan, kalau minta antar gitu kan, bakalan ke kita gitu, ke saya, karena emang mungkin udah nyaman bisa juga. Tadi juga ditawarin sih buat ngopi di rumahnya, katanya kalau pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu, main aja ke rumah katanya, ngopi dulu barangkali gitu kan. Pengen sih gua ya tadi, pengen ke rumahnya, pengen mampir dulu ke rumah gitu kan, buat ngobrol-ngobrol masalah olahraga juga gitu kan. Emang saya juga hobi gitu kan. Cuman ya emang tadi tuh pas mau ke rumah tuh, pas mau ke arah rumahnya, jalannya di portal guys. Ya mau nggak mau kan emang harus stop di situ ya, kalau udah di portal ya ditutup gitu kan di gerbang. Jadi ya mungkin next pertemuan bakalan ngopi, dan insya Allah kalau ngizinin gitu ya bakalan di videoin deh, gimana kita ngebahas apa aja gitu kan. Ya mungkin segitu guys ya. Ya gua senang gitu kan, karena emang dapat abonemen. Dan selama ini selama saya ngojek gitu ya, dari 2000 berapa ya, pokoknya 2019an lah saya fokus tuh, 2019 2018 sampai sekarang saya emang belum pernah dapet apa ya, belum pernah dapet kayak abonemen guys. Jadi ya kebanyakan ya pesanan online doang gitu kan, yang lewat aplikasi. Saya ambil orderannya, saya anterin gitu kan. Jarang yang emang lewat kayak jalur pribadi gitu loh ya. Harus ya disebutnya abonemen lah kalau di tempat saya ya. Nggak tahu deh bahasa di yang lain apa gitu kan. Yang jelas di tempat saya disebutnya abonemen. Nah jadi selama itu saya belum pernah gitu dapat apa namanya, dapat customer yang emang pengen abonemen ke saya gitu kan. Ya kebanyakan cuman sebatas ya udah lewat aplikasi doang gitu kan. Dan saya juga bukan sekali 2 kali ya buat nawarin abonemen itu gitu kan. Kadang tiap dapat orderan gitu kan, saya tawarin buat abonemen gitu. Jadi nggak usah lewat aplikasi, abonemenan gitu. Dan kebetulan tadi saya dapat gitu ya, makanya seneng aja gitu kan. Ya gitulah.
Dan saya juga sekarang jalannya cuma Indri doang ya, nggak ada Shopee ya, karena emang Shopee-nya dipakai sama yang punyanya gitu dia. Udah ada 5 harian lah, makanya saya jarang bikin konten guys ya, bingung gitu mau bikin konten apa. Dan ya pengen nyari tambahan juga gitu ya, cuman bingung. Ya udahlah, jalan aplikasi InDriver aja. Dapat sih satu tadi InDriver. Oke guys, gua mau OTW ke tempat nongkrong. Kita lanjutkan di videonya. Tadi di depan guys, kalau nggak salah saya ngelewatin flyover ya, flyover Kircon. Lihat deh pemandangan, kayaknya bagus deh pemandangannya, terutama daerah Bandung kota ya. Kadang sering ketemu tim Prabu guys, kayak bawa motor gitu kan, banyak rame. Nah, kayak makanya saya sering ngalong daerah kota gitu ya, karena emang aman, karena emang Prabu juga kadang keliling-keliling gitu kan ya. Nah ini guys, ini yang gua ceritain tadi, yang view-nya mantep gitu ya kalau malam. Flyover ini nih, flyover Kircon ya, flyover Kiara Condong. Coba deh kalian lihat nanti. Nah ini juga udah kelihatan tuh view-nya, mantep gak? Mantap banget guys. Aduh. Ini sih luar biasa guys, pemandangan yang emang memanjakan mata ya kalau menurut saya ya. Waduh, subhanallah. Makanya saya tuh tadi stop dulu kan mau bikin video merekam yang di sini. Posisinya di flyover Kiara Condong ya. Saya juga baru sadar beberapa hari ke belakang guys, kalau ada view semacam ini gitu ya. Dan saya sering lewat sini. Ini udah mulai kurang sih. Kiara Arta guys. Kalau sore di sini rame nih. Kiara Arta Park. Malam juga rame sih. Dia nggak seramai sore ya. Kalau nggak salah dibuka 24 jam deh. Kalau buat untuk taman-tamannya aja ya. Buat nongkrong, ngopi gitu kan.
cerita dikit nih. Adik gua kan dia kerja di pabrik ya, kebetulan pabriknya pabrik sepatu gitu ya. Nah dia tuh kan bagian apa ya, gua kurang tahu sih ya. Yang jelas dia kerjanya job desknya gitu ya, cuman benerin sepatu aja gitu ya, kayak permak gitulah, disebutnya permak. Nah dia tuh bagian permak doang, sedangkan sedangkan masalahnya, kemarin dia cerita ke gua, katanya ada customer yang komplain kalau sepatunya beda ukuran katanya. Jadi satu dus itu kan ada sepasang sepatu ya. Nah yang satunya ukuran 21 misalnya, yang satunya ukuran 25, kayak gitu guys. Nah, jadi kan habis itu ditanyain lah, datanglah komplainan itu kan ke PT-nya gitu kan. Habis itu sama HRD-nya kan dikumpulin tuh, yang ngerjain sepatu itu siapa aja gitu kan pas malam. Ya kebetulan apesnya adik gua gitu kan. Ya gua juga nggak apa ya, ya karena kan emang hari apes itu nggak ada di kalender guys ya. Jadi kita nggak tahu kapan apes kita gitu ya. Mungkin itu hari apesnya adik gua gitu ya. Ada dia juga nggak tahu kalau barangnya emang bermasalah gitu ya. Soalnya kan job desk dia, kerjaan dia ya emang permak doang gitu ya. Dia nggak tahu kalau barangnya emang beda ukuran atau gimana gitu ya. Yang harusnya kan yang kena dampak itu yang harusnya yang bagian checking ya. Harusnya kata adik gua gitu, yang bagian checking yang kena harusnya. Soalnya apa kan dia yang ngecek isi barangnya kan. Kalau disebutnya tuh yang finishing gitu ya. Jadi hasil kerja akhir itu jadi dia gitu yang nentuin gitu. Nah itu harusnya kan yang kena gitu. Tapi di PT-nya tuh dipanggil semua kan, semua divisi. Dari awal pengecekan pertama sampai yang pengerjaan sampai checking terakhir itu dipanggil semua guys, sama HRD-nya gitu ya. Pas adalah hari Sabtu kalau nggak salah, hari Jumat ya, dia ngasih tahu pas dia mau pas dikumpulin itu ya, pas dipanggil sama HRD-nya itu kan ada beberapa orang. Dia juga didampingi sama serikatnya ya, karena kan tiap PT itu biasanya ada serikat ya. Jadi serikatnya yang ngedampingin dia gitu, yang gua kebetulan kan ada gua ikut serikat ya. Jadi serikat itu apa ya, model kayak organisasi gitu guys. Ini kayak organisasi. Jadi serikat itu kayak organisasi buruh guys. Jadi kalau buruh ada apa-apa gitu ya, misalnya karyawan dipecat tanpa ada sebab atau akibat gitu, atau enggak cuman masalah sepele dipecat gitu ya. Nah serikat itu yang belain gitu ya, yang hanya ya menurut aku sih ya, menurut saya ya, kemarin pas dulu cerita ikutan serikat itu ya aman lah, nggak apa-apa kata aku kan. Ya ikutan aja selagi itu bermanfaat kan buat diri dia gitu ya. Ya pasti bermanfaat lah kalau untuk karyawan gitu kan. Seenggaknya ada yang ngejagain kalau ada apa-apa masalah kerjaan gitu ya. Kalau kita nggak terlalu salah-salah banget kan, ada yang bela gitu ya.